Awalnya gue tuh bareng gitu sama teman-teman gue, tapi ketika udah main bola ya udah kayak iya Dilupain. dilupain. Gue lah nonton juga, nonton aja sendirian gitu, ngelihat kok gue nggak dapat bagian main ya. Kalau misalnya ada yang punya kekurangan tapi dia itu apa, kita nganggapnya kayak nggak bisa apa-apa, coba tawarin dulu kan, bisa nggak, atau paksa juga, ah bisa lu pasti bisa lah, coba dulu aja. Karena kan kita nggak tahu ya, kadang dia nggak bisa karena dia Gung, tapi ngomongin kakak tingkat nih, Gung. Lu lu kan gabung sama INAF ya? ya Indonesia di Amputi football Football. Nah, di INAF nih yang senior-seniornya atau yang lebih dulu nih gimana, Gung? Orangnya? yang duluan masuk Iya, Inaf. yang duluan masuknya. Ya yang gua perhatiin ya udah bisa ya untuk nendang bola sendiri. Karena ini paling dasar ya, karena kan nggak mudah dengan cara main bola menggunakan kaki satu terus pakai kruk atau tongkat. Nendang itu emang paling dasar ya. Tapi kan pas gua udah tahu mereka udah bisa nendang ya, gua datang ke sana tinggal beradaptasi dengan mereka. Dan lu sejak kapan nih, Gung, bergabung sama INAF atau Indonesia Amputi Football? Jadi Inaf ini kan terbentuknya di bulan Maret ya, Maret 2018. Nah, gua baru bergabung di bulan November 2018. Bulan November 2018. 2018 lu udah Iya, gabung tuh. udah gabung dengan Inaf. Tapi kalau kita sedikit flashback, gimana nih, Gung, lu bisa ketemu sama INAF? Ya awalnya gue main IG, main IG iseng-iseng, gue search gitu, gue carian, terus nggak sengaja nih gue ngeliat orang yang kayak gue itu foto foto sama Bayu Semerah, itu freestyler. Nah, terus gue cari tahu nih siapa nih orangnya. Itu kan IG-nya Bayu ya, Ya. yang gue cari. Gue cari komen-komennya, nggak taunya gue dapet namanya Chandra. Nah, akhirnya gue DM dia. Terus gue ajakin main futsal bareng nih. Assalamualaikum bang, Eh, kapan nih kita bisa main futsal bareng? Gua juga sama kayak lo keadaannya. Ya udah, akhirnya kapan aja bang kata dia kan. Terus nggak lama dia nawarin gue buat ini gabung ke sepak bola amputasi gitu. Akhirnya dia ngirim kontak ketua Inaf ke gue, terus gue langsung hubungin minta gabung gitu kan, bisa nggak. Ternyata dari ketuanya ini sangat membuka gitu untuk para disabilitas, khususnya tunadaksa kan. Ya udah, akhirnya Sabtu depannya gue pergi ke sana ikut gabung. Itu latihan perdana lo. Iya, latihan perdana gue, dan pertama kali gue ke sana ya gue tersenyum gitu, kayak gue ngeliat orang-orang yang seperti gue, keadaannya sama, bisa main bola. Dan gue tuh selama main bola tuh jarang ngelihat diri gue tuh cara bermain bola gue tuh kayak apa. Tapi ketika gue udah ngelihat mereka bermain, ya gue kayak, oh gini berarti selama ini gue main dengan menggunakan tongkat, dengan nendang bola kayak gini. Dan gue pertama kali ngeliat mereka ya, mereka juga seneng gitu mainnya, tertawa juga, nggak ada beban gitu, dan nggak ngalamin kesusahan dalam mereka bermain bola. Kalau di INAF ini posisi lu apa nih, Gong? Ya kalau pertama kali gue langsung inisiatif di depan ya, karena sebelumnya juga gue main dengan teman-teman gue juga ya, gue biasa di depan. Jadi ketika gabung di Ginap ya di depan kan, nggak tahu entah mereka percaya atau enggak, gue kayak inisiatif depan aja gitu.
Akhirnya pertama kali gua main ya gua udah ngegolin gawang. Itu pertama kali dan lu udah langsung nunjukin lah kayak wah gila gue bisa bos gitu gak sih? Iya. Tapi kan beda ya tongkatnya ya. Ya. Karena gua masih adaptasi jadi tendangan gua nggak begitu keras jadi kayak nendang pelan aja tapi kok bisa masuk. Karena emang mereka juga masih belajar gitu, masih ada tahapan-tahapan belajar buat kiper juga yang terutama kan masih PR banget buat kiper. Dan untuk tongkatnya perbedaannya seperti apa, Gung? Iya kalau gua jalan biasa atau main biasanya kan pakai tongkat yang kayak gini ya. Oh itu yang ini yang Nah, biasa. ya kan kayak gini gua pakai. Hmm. Nah, tapi ketika udah gabung dengan Inaf gua harus pakai tongkat dua. Itu yang khusus. Iya, namanya tongkat elbow. Tongkat elbow. Ya itu dua itu buat di lengan sini. Dan itu standar internasionalnya harus gitu. Nggak boleh pakai tongkat yang kayak gini ya. Walaupun ada dua ya, itu juga nggak boleh. Harus yang lengan, tongkat lengan atau tongkat elbow itu. Tapi kalau untuk tongkat elbow nih, Gung, gue juga kayaknya menarik banget. Tadi sebelumnya lu bilang kalau tongkat elbow ini kan atau tongkat yang biasa buat main itu ada sedikit perbedaan gitu kalau dibandingkan dengan punya orang lain gitu. Ada kelas atau merek-merek tertentu gak sih, Gung? Kayaknya ada, tapi gue nggak terlalu hafal mereknya. Tapi gue perhatiin ya orang-orang yang di luar negeri, di Eropa, di Inggris gue melihat merhatiinnya ya di sininya agak nutup gitu. Jadi kalau punya gue kan agak masih kebuka. Jadi pas ketika jatuh ya udah tongkatnya lepas. Tapi giliran yang nutup ketika jatuh ya ngikut juga tongkatnya. Jadi kayak ininya udah terlindungi gitu. Jadi enak ngelihatnya gitu. Tapi walaupun gue belum nyobain ya, tapi gue ngelihat mereka main kan orang-orang luar negeri yang udah udah pro lah. Ya gue ngelihat enak gitu. Nah, Gung, lu juga selain bermain di Amputi Indonesia Amputi Football, kegiatannya juga sebagai seorang mahasiswa ya kan? Iya. Kalau dari lu sendiri ketika lu jadi mahasiswa dengan keadaan yang kayak gini, istimewa kayak gini gimana, Gung? Iya, awalnya masih malu ya. Buat pertama kali gua ngampus, ya, bawa motor sendiri kan ya, ke kampus. Terus masih bingung gitu kampusnya yang mana ini gedungnya kan nanya-nanya. Itu masih rajin ya, Pak, ya. Rajin masuk Ya, kelas, maba. masuk kelas terus ya udah duduk. Masih sepi kan masih ada berapa orang gitu di kelas, ada 5 atau 6 orang. Ya udah duduk sendirian gua nyari tempat yang mungkin jarang ditempatin orang di sudut atau di pinggir gitu. Karena ya masih awal gitu kan. Dan lu sendiri, Gung, ya kalau kita boleh flashback nih, Gung. Lu kan kaki sebelah kanan ya? Iya. Gimana, Gung, ceritanya? Ya awalnya gue itu mau pergi ke Palembang. Jadi kan Rumah lu mana sih? di Asli. Tanjung Enim. Tanjung Enim tuh di kampung ya, di Kamu. Sumatera Selatan. Nah, jadi keluarga gue mau pergi ke kota Palembang, itu tempat kakek nenek. Ceritanya mudik lah mau Lebaran Ya. Idul Fitri. Nah, kan gue itu ada 3 saudara. Nah, kakak gue cewek itu udah berangkat dulu naik mobil dengan saudaranya. Nah, sedangkan gue, bapak, ibu, adik, nah itu belum berangkat dan mutusin naik motor. Oke. Nah, habis itu berangkatnya pagi tuh. Berangkat pagi, dulu tuh naik motornya air King. Jadi gue tuh duduk di tangki depannya. Depan. Terus bapak, adik gue, ibu gue di belakang sekali. Nah, berangkat pagi, udah masih nikmatin perjalanan kan pagi-pagi kan. Terus nggak taunya kecelakaan di pukul setengah 10, sekitar setengah 10 gitu. Ya gue di sana udah keadaan posisinya tidur di motor dan ngeliat kejadian kecelakaan itu ya nggak kerasa apa-apa. Bangun ya udah terputus.
Oh itu udah terputus. Iya udah Pas lu putus. bangun itu Bangun itu udah keadaannya penuh udah darah. di iya penuh darah, terus udah di atas mobil. Mobilnya itu kalau nggak salah mobil terbuka, gua nggak tahu mobil bak atau mobil truk gitu, pokoknya udah kayak rame kan orang kan. Habis itu gua pingsan lagi dan sadar lagi di rumah sakit. Oh, tapi dari kecelakaan itu lu doang yang putus. Iya, gue yang paling parah. Bapak gue itu patah tulang sebelah kiri, terus dipen. Terus kalau ibu gue tangannya di sini, dan di sini itu juga ada retak juga. Sekarang udah nggak apa-apa. Dan adik gue nggak apa-apa sama sekali. Tapi ya dengan arti lain ya orang-orang sekitar lu tuh mereka support lu Gong secara nggak langsung gitu karena Iya, mereka nggak lu kayak gini lu kayak gitu dan menurut gua itu adalah salah satu hal yang berharga sih karena yang zaman-zaman gua kecil tuh ya suka ada aja gitu yang dikatain apalah apalah cuma menurut gua sih untuk lingkungan lu itu benar-benar lingkungan yang sehat lah gitu. iya, Dan gini Gong, dibalik kesemuanya itu kan yang namanya kayak bulian-bulian gitu, seandainya ada pun ternyata menurut gue ya, lu adalah orang-orang yang salah satu orang yang terhebat mungkin karena ya udahlah gitu, lu berdamai dengan keadaan sendiri dan lebih nggak apa-apa kan kayak ya udahlah emang mau kayak gimana lagi, ya nggak sih? iya. Ya awalnya juga gue mudah baper juga ya ketika dibilangin kayak gitu, apa lo nggak bisa apa-apa. Nah kayak mereka nganggapnya gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, padahal ya gue juga pengen gitu kan deket sama mereka, main bareng sama mereka. Tapi kan karena mereka nganggep apa langsung ngelihat gue kayak gini, ya udah kayak Ah, lu nggak bisa lu iya gitu. udah kayak udah. Tapi yang kayak gitu yang lu rasain itu pas lagi lu lagi main bola atau pas lagi aktivitas lain Gong? Ya main bola sih awalnya gitu, kayak gue tuh cuman nonton doang kan, padahal awalnya gue tuh bareng gitu sama teman-teman gue, tapi ketika udah main bola ya udah kayak iya Dilupain. dilupain gue lah. Nonton juga nonton aja sendirian gitu, ngelihat kok gue nggak dapat bagian main ya. Tapi sebelumnya gue ya mungkin gitu ya, gue nggak tahu ya. Mungkin kayak ya lu nemenin aja gitu. Mungkin mereka kayak kurang aware nggak sih kayak ya udah lu mau main gak sih? Sebenarnya itu kan yang lu harapkan kan? Iya, nawarin lah. Tawarin. Basa-basi lah gitu. Cuma seandainya ya mungkin waktu itu kan lu juga tongkatnya berbeda kan, ada elbow gitu. Mm. Lu kenal elbow tuh di mana, Gong? Ya di inap ini, Pas di Inap. iya pas di inap, Baru dikasih tahu tuh, ini kalau main tongkatnya harus iya. kayak gini. Terus dalam main tongkatnya itu nggak boleh ngenain bola gitu, Harus pure pakai ya kaki. anggota. Oke, dan kalau misalnya kita ngomong nih, Gong, lu juga kan beberapa gue lihat sering jadi gestar. Jadi gestar di beberapa komunitas fan football. Kalau dari lu gimana Gong kayak alhamdulillah nih orang yang tadinya kan lu bilang tuh kayak gue nggak ditawarin gue diremehin lah ternyata sekarang asumsi mereka udah berbeda dengan adanya lu diundang kan kayak ada sesuatu yang menarik nih gitu gimana Gong kalau dari kacamata lu sendiri. Ya awalnya gue ini ya kayak ngerasa masih ngerasa nggak ini aja, nggak bisa apa-apa, masa gue diajakin gitu kan. Tapi lama-lama dengan mereka juga ngundang gue kan, ya gue senang juga kan, wah bisa main nih kapan lagi kan, apalagi di Fun Football ini pertama kali gue main di stadion gitu sama orang-orang yang berbeda dengan gue juga. Tapi ya udah ketika gue main seneng gitu rasanya, walaupun pertamanya mungkin mereka masih ragu ya buat ngoper ke gue kan, karena mereka juga belum tahu gue main bolanya gimana, Bener. cara gue ngoper gimana mas, karena mereka juga kadang masih belum percaya lah, jadi ya ragu dalam ngoper. Padahal gue tuh bisa, kalau bisa dioper ya gue ngoper lagi ya. Walaupun nggak bisa
terlalu apa lama-lama bawa bola, tapi gue bisa balikin over lagi. Dan kalau ini Gung, ya namanya kita kan podcast nih udah ada ya yang lu pengen sampein apa Gung sama orang-orang yang kayak gitu yang nganggep kayak lu nggak bisa gitu. Lu pengen ngasih tahu apa Gung sama mereka Gung? Ya, Gila gue bos. ya kalau misalnya ada yang punya kekurangan tapi dia itu apa kita nganggapnya kayak nggak bisa apa-apa, coba tawarin dulu kan, bisa nggak, atau paksa juga, bisa lu pasti bisa lah, coba dulu aja, karena kan kita nggak tahu ya, kadang dia nggak bisa karena dia nggak biasa dengan permainan bola ini. Tapi kalau misalnya dia diajak main bareng walaupun dia nggak bisa, tapi tetap kita ajakin, kita operin kan, misalnya main bola, ya udah kita percaya juga bisa seneng juga. Dan dari lu sendiri nih Gung, yang bikin lu pertama kali trust untuk terjun ke dunia bola siapa Gung? Karena kan pasti ada prosesnya dong, lu nggak tiba-tiba kayak sekarang bisa main sama orang-orang gitu. Yang bikin lu percaya gitu kan, pasti udah lu bisa tuh, ada nggak? Nggak ada sih sebenarnya, tapi karena dari gue tuh kan sebenarnya apa sebelum kecelakaan gue tuh nggak hobi main bola, nggak terlalu hobi. Tapi ketika gue kecelakaan, teman-teman gue setiap sore main bola, ya udah akhirnya gue ikut main, ikut gabung. Dan ketika turnamen ya gue nggak diajakin karena ya gue juga sadar gue nggak bisa gabung sama mereka. Gue bisa nonton kalau di turnamen ini, dan di saat turnamen itulah gue pernah bayangin gimana ya kalau gue ikutan turnamen kayak gini, apakah bisa gitu. Dan di Inap inilah ketika gue ke Jakarta, gue gabung di Inap, gue ngerasain hal itu, dan malah bisa bawa nama negara gitu, nyanyi lagu Indonesia Raya, terus di posisi terdepan, dipercaya untuk nendang penalti. Jadi gue kayak merasa ini Jawaban doa dari tahun-tahun yang lalu ya Gung. iya, karena ya awalnya gue tuh cuma main bola ya hobi-hobi doang, kadang dilarang kan, ibu gue yang suka ngelarang, tapi kalau bokap enggak. Nah, karena awalnya gue pakai tongkat kayak gini nih, itu masih stainless, gampang patah. Oke. Jadi tongkat stainless itu bisa tahan cuma 2 bulan atau 3 bulan, karena gue sering main bola. Dan kejadian sekali saat main bola tongkat gue patah. Di luar itu paling ya jalan-jalan sedikit patah tiba-tiba. Padahal kalau main bola sendiri tuh baru sekali yang gue inget lagi main bola patah kejadiannya. Berarti dengan kata lain ya sebenarnya nyokap lu fine-fine aja. Cuma Iya, ya masalah tongkat aja. tongkat ya. Kayak udah nggak usah main. Nah, Tongkatnya cuma satu lagi, belum ada yang baru gitu. Kan kalau mau yang baru kadang nunggu bapak balik ke rumah dulu kan, bapak gue itu kerja di luar kota. oke. Jadi ketika balik bawa tongkat, misalnya tongkatnya udah patah, tinggal sisa satu lagi, terus balik bawa tongkat. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah pakai stainless, lebih kuat dari aluminium tadi. Oke. Dan bisa tahan berapa lama Gung kalau ini? Ya bisa 1 tahun, 1 tahun setengah gitu. Setahun ganti gitu. Iya kalau patah gantinya. Kalau nggak patah nggak ganti tuh. Tapi kan awal pakai ini beda ya beratnya. Ini yang lebih berat. Tapi nggak sampai sekilo sih, nggak tahu berapa kilo. Pokoknya ngerasa pakai pertama kali kayak tongkat yang stainless ini ya belum biasa karena agak berat, tapi lama-lama jadi enteng dan lebih enak gitu main bolanya.
Gung, nih kita balik lagi ke pertanyaan gue. Nah, tadi kan kita udah bahas Inaf nih, Gung. Hmm. Inaf ini sebenarnya latihannya tuh atau home base-nya tuh di mana sih, Gung? Masih di ini, di rumah sakit Bintaro, Itu latihannya rumah di sana. rumah sakit Sutoyo di Bintaro. Nah itu masih latihannya di sana sampai sekarang. Jadi Tapi sebenarnya itu tuh bukan lapangan bola asli, tapi karena di sana ada lahan kosong, lapangan kayak lapangan upacara, ya udah main di situ. jadi di sana terus mainnya. Iya. Dan ya gue kan sempat lihat nih untuk lu beberapa kali main di salah satu mini soccer di Jaksel ya, Oh iya. seingat gue ya. Nah, itu ternyata bukan home base dari Inaf. Bukan. Itu yang pertama dari ada bantuan dari Bambang Pamungkas. Dia Mas BP. membiayain ya buat main di sana di mini soccer itu. Itu sampai pertandingan Piala Asia waktu itu di bulan April 2020. Nah, itu bisa main seminggu sekali mainnya setiap Sabtu. Nah, untuk yang terdekat kira-kira apa nih, Gong, yang akan diikuti sama Inaf? Ya Piala Asia nanti Piala buat Asia. buat kualifikasi Piala Dunia 2022. Nah, Piala Asia ini akan diselenggarakan kapan, Gong? Gue masih kurang tahu ya karena gue juga bukan pengurus, tapi insya Allah sih akhir tahun ini. Ayrton ini ya, Iya, ya berarti ini dari yang di pendingan April 2020 nggak sih? iya, Oke. Jadi tahun ini kemungkinan ada Piala Asia yang akan diikuti oleh 6 negara. iya 6 negara. 6 negara. Dan dari kacamata lu sendiri nih, Gong, lagi-lagi dari kacamata lu ketika Indonesia atau Inaf ikut kompetisi Piala Asia ini, kira-kira target lu apa, Gong, dan kawan-kawan? Iya, target kami sih bisa menang ya. Ya walaupun kalah juga paling pas di finalnya aja kalau misalnya di saat bermain itu kalah. Karena ya tantangan berat kami melawan Iran. Karena Iran punya pengalaman pernah ikut serta Piala Dunia. Jadi Berarti setelah Piala Asia ini kita bakalan Piala Dunia ya, ya Piala antar Dunia. antar negara udah pastinya. Kalau dari lu lagi-lagi, berapa lu kira-kira optimis gak Indonesia bakalan sampai ke Piala Dunia? Siapa tahu gitu kan, dari Inaf nih bisa Iya, mengharumkan Indonesia di kancah internasional kan. optimis. Kami optimis. Target kami ya bisa 10 besar Piala Dunia di tahun 2022 dilaksanakan di Turki. Lu kan sama teman-teman Inaf gitu kan udah pengen banget ya yang namanya ikut kompetisi, ikut turnamen dan lain sebagainya. Ketika dipending pada tahun lalu gitu, perasaan lu gimana, Gong, sama teman-teman? Kecewa ya. Maksudnya udah latihan keras, udah ngejaga fisiknya tetap kuat. Jadi ketika tahu di pending libur, ya udah kayak pada pada kecewa semua kan. Persiapan udah semua, paspor udah buat. Habis itu ya udah kayak libur nggak ada kegiatan lagi. Nah, kalau dari lu lu sendiri nih, lu sama orang-orang atau teman-teman Inaf sempat ada omongan gak sih kayak bikin dong liga buat kita gitu? Lu sempat ada omongan kayak gitu gak sih, atau sempat ada yang nawarin nggak? Buat liga amputasi ya. Iya, yang lokal kan udah ada Liga Iya, 1, Liga 2. Kalau lu sempet angan-angan gak sih ada gitu? ada dan udah ada malah. Udah Tapi ada. ini dari pengurusnya malah udah membuat gitu. Bahkan kabarnya emang udah ada di Jember, di
Banyuwangi, di Bali, di Madura, di Bogor. Nah, itu udah mulai buat melaksanakan. nih liga-liga. Berarti ya ketika skalanya lebih besar, Mm, lu juga tentu punya harapan, Gong. iya. Dan gue sekarang udah masuk ini dalam bagian Jakarta. Oke, Di- kelas. Namanya itu Persatuan Amputasi Jakarta. Persat. Iya, Persatuan Sepak Bola Amputasi Jakarta. Ketika liga ada liga-liga kayak gini, menurut lu gimana, Gong? Ya bagus ya, harapannya ya semua daerah juga tuh buat lagi gitu. Apalagi yang di Sumatera kan masih belum ada kabarnya nih. Ya, dengan adanya wadah sepak bola amputasi INAF, kita sosialisasi, mereka tahu, ya mereka tuh ada ya gitu. Harapan buat ngebuat juga di daerah masing-masing. Karena sekarang ini emang masih dikit gitu yang apa bisa bermain bola dengan keadaan amputasi kayak gini. Dan emang nggak gampang main bola. Kalau emang dia nggak hobi atau eh, dia udah putus asa buat main bola ya udah. Gong, yang pengen lu sampein, Gong, sama teman-teman yang mungkin keadaannya kayak lu gitu. Mungkin saat ini dia nggak tahu nih ada INAF, ada liga-liga yang mendukung dengan keadaan fisik kayak lu. Gimana, Gong? Yang pengen lu sampein? Ya kalau misalnya ada apalagi yang dicari ini anak muda ya. Jadi kalau misalnya baru kecelakaan atau kejadian dia itu bawaan lahir. Nah, dengan adanya sepak bola, walaupun kalian itu nggak bisa main, ya kami di sini membimbing kalian itu dari awal, dari nendang bola, dari beradaptasi menggunakan tongkat. Nah, jadi eh ini peluang besar buat bawa nama negara juga, membanggakan Indonesia. Ya, jadi eh ya gabung-gabung dengan kita. Semuanya nanti insya Allah akan difasilitasin. Entah itu tongkat, bola. Ya jadi gue juga tuh pengen gitu, misalnya nemu orang, wah itu nggak ada tangan, wah itu nggak ada kaki. Gue ajakin, gue tawarin gitu, mau nggak gabung sini. Karena emang kita juga terbuka gitu sifatnya, lagi cari pemain-pemain yang berbakat juga. Ya, itu yang gue sampein sih. Jadi intinya jangan putus asa dengan apapun yang terjadi ya, Gong ya. Hmm. Sebenarnya ya ada cara lain yang emang ya kodar atau takdirnya udah kayak gini, ya coba berdamai dengan diri sendiri dan masih banyak jalan kesuksesan. Intinya jangan sampai lo putus asa gitu ya, Gong ya. Iya. Terakhir, Gong, harapan lo dan rekan-rekan INAF untuk sepak bola Indonesia, terlebih untuk INAF sendiri ya. Ya harapan gue dari pemerintah mendukung ya sepak bola amputasi Indonesia ini, atau Indonesia Amputee Football, karena di sini masih sedikit gitu bantuan dari pemerintah. Padahal udah ngelobi, apa udah nanyain ke apa salah satu pengurus sepak bola, tapi masih belum ada respon yang serius gitu, masih ada tindakan yang langsung dikasih. Jadi ya harapannya ya pemerintah langsung turun, langsung memberikan fasilitas, terutama lapangan yang belum kami dapat. Setelah itu bisa tongkat, bisa eh, alat-alat kesehatan dan lain-lain, supaya dengan adanya INAF
yang merupakan wadah buat orang-orang disabilitas yang tidak mempunyai kaki atau tidak mempunyai tangan. Nah, itu bisa terus mengembangkan potensi yang dia miliki gitu. Jadi ya ada ada perjuangan lah buat Indonesia juga, ingin ikut berjuang untuk Indonesia, bisa membanggakan Indonesia. Oke, Gung, thank you banget. Semoga sukses terus untuk sepak bolanya, untuk kuliahnya juga. Semoga Amin. cepat wisuda. Amin.